Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 17 November 2021. Kita jumpa lagi dalam program Doa Pagi. Rabu 17 November 2021 merupakan hari bahagia bagi Bapak Matius Novalino Simanjuntak Sekpel 1, Nyonya Eti Muldiwati Tombokan Sekpel 1, Ibu Deni Krisyanti Sekpel 1, Bapak Yeremia Nikiyulu Sekpel 5, dan Bapak Sutrisno Supata Sekpel 6. Selamat dan semangat merayakan sukacita pertambahan usia yang Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus merahmati dan menambahkan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi ibu bapa saudara sekalian. Selamat ulang tahun. Tetaplah berharap untuk karya pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus bagi ibu bapa saudara-saudari yang ada dalam kelemahan tubuh. Yakinlah bahwa lawatan dan jamahan Tuhan Ia berlakukan dari hari ke hari guna memulihkan ibu bapa, saudara-saudari sekalian. Sehati kita berdoa sebelum membaca bagian firman Tuhan. Kembali kami akan duduk diam di seputar firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon tuntunan bimbingan-Mu melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan kami pahami dengan baik dan benar. Guna hidup berkelanjutan, kami berjalan seturut kehendak-Mu. Dalam kasih Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 1-6 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Hidup ini adalah perjalanan ziarah, berjalan dari satu titik ke titik yang lain yang ada di depan. Berbeda dengan perjalanan hidup yang sedang kita jalani, perjalanan hidup Israel sebagai suatu bangsa berjalan sangat menarik. Menarik karena perjalanan hidup Israel terkait langsung dengan Tuhan. Israel sebagai bangsa pilihan menempuh perjalanan dari titik di mana mereka tertindas di Mesir menuju negeri yang dijanjikan di dalam kehendak dan penyataan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini menegaskan hal tersebut.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu menuju negeri yang berlimpah susu dan madu." Firman Tuhan ini adalah perintah bagi Musa dan Israel, guna mereka melanjutkan perjalanan menuju negeri yang dijanjikannya. Itu berarti Tuhan berkehendak untuk tetap setia pada janji yang telah diucapkannya kepada bapa leluhur Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dari perenungan firman Tuhan pagi hari ini, maka perlu kita memaknai pesannya ini dengan mengingat hidup kita akan penuh sukacita jika Tuhan hadir dan menyertai. Sebaliknya, tanpa penyertaannya, hidup ini akan menjadi hambar. Karena itu penting bagi kita untuk hidup dengan kerendahan hati di hadapannya. Orang yang hidup dalam kerendahan hati adalah orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan hadir menyertai setiap langkah-langkah kehidupan pribadi yang setia dan mengandalkannya dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita berdoa di pagi hari ini. Alangkah indahnya hidup bersamamu ya Tuhan, karena ada banyak perkara yang Engkau nyatakan ketika kami tidak mampu untuk mengatasi dan melewatinya. Namun, jika Tuhan ada bersama dengan kami akan menemukan pertolongan yang tepat pada waktunya. Terima kasih karena firman-Mu telah mengingatkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam segala perkara dan mau hidup berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karenanya ya Tuhan, tuntun pimpin kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Seluruh karya layan yang Engkau embankan dari pagi, siang, sore hari hingga malam nantinya, kami pun serahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Khususnya bagi hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam karya layan yang Engkau embankan di ibadah keluarga. Berkati kami juga seluruh umat-Mu agar kami mengambil bagian dengan sukacita iman di dalam ibadah keluarga di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami yang berharap, ini kami yang bersyukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.